Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kal Pahrum, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Saya dibimbing oleh Bapak Ahmad Fari Hutahuru, MPD sebagai fasilitator, dan Ibu Jaliarni SPD sebagai pengajar praktek. Baiklah, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ingat, setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga terhadap minat, gaya belajar, pola pikir, kebiasaan, dan literasi pasti berbeda-beda. Bagaimana cara untuk mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus: yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk melihat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang kedua, mengamati perilaku murid-murid. Yang ketiga, refleksi terhadap pengajaran. Yang keempat, membaca rapor murid sebelumnya. Dan yang kelima, berbicara dengan guru sebelumnya dan menggunakan penilaian diagnostik dan formatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti konsep, materi, keterampilan yang dipelajari di kurikulum. Mendiferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaian kepada murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara
membedakan, atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan tentang apa yang telah mereka pelajari. Adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Tentu ada. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul ini, untuk mendapatkan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan pemikiran Ki HD. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Akhirnya, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.3. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan keterkaitan pada modul 1.4. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.